Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas syarat yang keempat dalam melakukan akad jual beli. Barang yang diperjualbelikan itu memiliki manfaat yang halal. Kegunaannya itu adalah kegunaan yang halal. Kemudian kita membahas tentang hukum memperjualbelikan serangga. Kemudian terakhir kita membahas tentang hukum memperjualbelikan anjing dan kucing. Untuk anjing ini para ulama sepakat tidak boleh diperjualbelikan kecuali 3 jenis anjing sesuai dengan manfaatnya, yaitu untuk berburu, untuk menjaga ternak ya, atau untuk menjaga tanaman. Adapun untuk kucing ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Karena hadis yang melarang jual beli kucing itu masih diperdebatkan keabsahannya. Dan pada pertemuan yang lalu saya pribadi merojihkan tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah binatang yang haram. Ya, tidak boleh diperjualbelikan, dan ini masuk dalam pembahasan yang sekarang kita bahas, yaitu hukum memperjualbelikan barang haram. Ya, haram itu mungkin ya berbentuk binatang yang tidak boleh dimakan, atau haram itu memang sesuatu itu didapatkan dengan cara yang haram. Tapi di sini lebih condong pada pembahasan yang pertama, yaitu haram karena dimakan. Maka penulis berkata, sebagaimana berdasarkan persyaratan ini juga kita memahami bahwa barang-barang yang kegunaan utamanya diharamkan, misalnya khamr, bangkai, daging babi dan patung, ya, tidak boleh diperjualbelikan walaupun barang-barang tersebut memiliki kegunaan sampingan sebagaimana yang disebutkan pada hadis berikut. Ya, mungkin ada barang yang diharamkan dalam agama kita, tapi dalam penelitian itu ada kegunaan, ada manfaatnya. Maka didahulukan apa hukum haramnya, dan manfaatnya itu adalah manfaat yang dibatalkan, atau kita katakan itu adalah dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Makkah. Ya, dan di saat beliau masih berada di kota Mekah. Beliau berkata, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah mengharamkan, ya, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli al-asnam, yaitu patung berhala. Jadi kalau Anda gali tanah kok tiba-tiba dapat patung emas, boleh dijual? Tidak boleh dijual. Bagaimana cara menjualnya? Ya dipotong-potong. Nanti dijual per gram, bukan dijual per patung. Kalau Anda jual per patung, mungkin harganya akan mahal. Ya, masuk dalam barang antik warisan dunia. Maka tidak boleh dijual. Terlepas dari peraturan negara ya, yang menjadikan bahwasannya peninggalan budaya itu dilindungi negara. Terlepas dari undang-undang itu, kita berbicara dari segi hukum agama. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah?" Bagaimana pendapatmu tentang lemak yang diambil dari bangkai? Jadi bangkai ini daripada dibuang, tidak ada
nilai ekonominya lebih baik dijadikan apa? Lemak. Kemudian lemak ini dijadikan sebagai bahan apa? Cat dempul atau minyak lampu dan sebagainya. Fa innahu yutla biha sufun wa yudhan bihal julud wa yastasbihu annas. Sesungguhnya ya lemak bangkai itu dapat digunakan untuk apa? Untuk mendempul perahu, melumasi perahu, untuk meminyaki kulit agar kulit itu agak lebih apa? Agak lebih lunak, tidak keras. Juga digunakan sebagai bahan bakar lentera oleh manusia. Qala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak, huwa haram, itu tetap haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Rasulullah berkata saat itu menyebutkan sebuah kaidah ya. Qatalallahu al-yahud innallaha harrama alaihim asy-syuhuma fa ajmaluh summa ba'uhu fa akalu samanah. Semoga Allah melaknat orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan bagi mereka ya memakan apa? Lemak bangkai, maka mereka pun mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu. Berarti di sini haram ada dua macam, ada haram aini, haram yang memang barangnya itu tidak boleh dimakan. Haram aini, barangnya tidak boleh dimakan, ya, seperti bangkai khomer. Kemudian yang kedua adalah haram apa? Dari kasbinya, dari cara mencarinya, dari cara mendapatkannya. Jadi kalau bangkai ini dijual dapat uang, uangnya dibelikan ayam, maka hukumnya tetap apa? Tetap haram, tidak boleh dia makan. Demikian juga uang riba, itu caranya yang menjadikan ribanya itu haram. Kalaupun dia belikan ayam, dibelikan kambing, ikan, ya tetap haram bagi orang yang mendapatkan dengan cara yang haram. Tapi berubah menjadi halal bagi orang lain yang mendapatkan hadiah atau diberi oleh orang itu. Sebagian sahabat, ya, semoga Allah meridhai mereka, mengajukan pertanyaan, ya. Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan lemak bangkai? Karena ia dapat digunakan untuk melumasi perahu, meminyaki atau melumuri kulit, dan juga dipakai untuk bahan bakar lampu. Perahu yang terbuat dari kayu biasanya dilumasi dengan lemak agar lemak tersebut mencegah air meresap ke dalam kayu. Karena bila air masuk ke dalam kayu, niscaya perahu akan menjadi berat. Lemak bangkai pada zaman dahulu juga digunakan untuk melumuri kulit, dan ini jelas alasannya itu agar kulit menjadi lunak, lentur, ya. Sebagaimana pula dijadikan sebagai bahan penerangan, karena pada zaman dahulu masyarakat sering menggunakan lemak sebagai gas, bahan bakar lentera. Bangkai ini kalau dari segi bab fikih toharoh hukumnya najis atau suci? Nah, najis. Ini hukumnya najis. Kalau najis berarti dirubah menjadi lemak, ya tetap hukumnya najis. Kemudian perahu dilumuri dengan najis, jadi perahu najis. Kulit yang dipakai untuk jaket dilumuri dengan
najis, juga menjadi najis. Ya. Adapun yang dibakar kalau asapnya itu berubah menjadi suci, tidak lagi najis. Tapi ya tetap itu adalah memanfaatkan najis, memasukkan najis ke dalam rumah. Tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Menjawab pertanyaan ini Rasulullah SAW berkata, la huwa haram, tidak, itu tetap haram. Ya. Para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran sabda beliau, tidak, itu adalah haram. Apa penafsirannya? Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah penjualannya. Karena inilah tema hadis di atas, dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai. Dan para sahabat menyebutkan kepada beliau kegunaan lemak bangkai dalam rangka meminta izin untuk memperjualbelikannya, dan meminta kejelasan kepada beliau bahwa kegunaan lemak bangkai ini tidak semestinya disia-siakan begitu saja, sehingga sepantasnya bisa diperjualbelikan agar ada nilai ekonomi. Kemudian Nabi menjawab dengan tetap mengatakan tidak, ya, tidak. Penjualannya itu adalah haram. Nah, di sini berarti menggambarkan tingkat ekonomi di waktu itu seperti apa. Kalau zaman sekarang ada bangkai mati, siapa mau peduli, dibuang begitu saja. Tapi di waktu itu ternyata bangkai masih bisa dimanfaatkan karena kebutuhan mereka untuk penerangan, kebutuhan mereka untuk produksi kulit. Karena banyak perabot-perabot rumah tangga ataupun peralatan mereka itu terbuat dari kulit. Maka penafsiran inilah yang benar. Ya, penafsiran inilah yang benar, yang dimaksud dari kata ganti dalam hadis Rasulullah itu adalah haram, ia adalah haram, itu adalah haram. Kata ganti di sini kembalinya kepada jual beli lemak bangkai. Walaupun lemak bangkai memiliki beberapa kegunaan yang disebutkan oleh para sahabat, yang demikian itu karena tema pembicaraan adalah tentang jual beli, ya. Walaupun bangkai ada manfaatnya, tetap dihukumi haram. Kenapa diarahkan ia itu kepada penjualan? Karena tema pembicaraan memang tentang jual beli, ya. Adapun bangkainya itu sudah disebutkan di awal hadis. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli bangkai, ya. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli bangkai, itu di awal hadis. Kemudian kalimat sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai itu disangka oleh para sahabat itu bangkai yang dimakan. Kenapa? Karena disandingkan dengan khomer. Khomer itu diminum. Maka para sahabat menyangka bangkai itu dijual, kalau untuk dimakan haram. Terus bagaimana kalau tidak dimakan? Hanya untuk dimanfaatkan saja lemaknya. Maka Rasul menjawab tetap, ya, tidak, itu haram. Itu kembalinya kemana? Kepada penjualan yang ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian diperkuat dengan hadis terakhir yang Rasulullah melaknat kaum Yahudi yang merubah bangkai menjadi lemak, dijual, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. Berarti hukumnya tetap haram, tidak boleh, ya. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa itu adalah haram, ia adalah haram. Kata ganti ini maksudnya adalah penggunaan lemak untuk hal-hal tersebut adalah haram, sehingga tidak boleh digunakan untuk melumasi perahu, tidak juga untuk melumuri kulit,
tidak juga dijadikan bahan penerangan, akan tetapi pendapat ini lemah. Ya. Pendek kata, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa lemak bangkai boleh digunakan untuk apa? Ya, melumasi perahu, melumuri kulit dan dijadikan bahan penerangan, akan tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Paham pendapat yang kedua ini? Jadi pendapat yang kedua ini punya penafsiran yang jauh. Saya kira penafsiran yang pertama itu yang terdetik, yang mudah difahami. Jadi Rasulullah ditanya tentang apa? Memperjualbelikan bangkai. Maka Rasulullah mengharam, tidak, itu tidak boleh, itu haram. Berarti itu kembalinya kepada apa? Memperjualbelikan bangkai. Maka ditanyakan, ya, lemak itu bisa apa? Bisa bangkai itu bisa dijadikan lemak, kemudian dimanfaatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ditanyakan oleh para sahabat itu adalah tentang memperjualbelikan apa? Bangkai yang salah satu kegunaannya untuk ini. Sedangkan pendapat yang kedua, ya, sebagian ulama menafsirkan bahwasannya bangkai itu kalau diperjualbelikan untuk itu diperjualbelikan, ya, jual belinya itu tidak boleh. Tapi kalau tidak diperjualbelikan boleh. Kalau pendapat yang pertama, dua-duanya tidak boleh. Jual belinya tidak boleh, bangkai dipakai untuk melumuri perahu, kulit, atau untuk bahan bakar apa? Lampu, ini tidak boleh. Ini pendapat yang pertama, jual belinya tidak boleh, dan walaupun tidak membeli, dia buat sendiri, untuk tiga hal ini tetap tidak boleh karena itu najis. Pendapat yang kedua itu berpendapat kalau diperjualbelikan itu tidak boleh, tapi kalau buat sendiri tanpa diperjualbelikan itu boleh. Jadi kalau ingin lebih dekat lagi ya seperti apa? Seperti kucing lah ya. Anjing diharamkan untuk diperjualbelikan. Tapi kalau Anda ternak sendiri untuk kebutuhan sendiri boleh. Anda pilih anjing, kemudian Anda didik, boleh apa tidak? Boleh apa tidak dipelihara? Untuk apa? Menjaga ternak, tanaman, atau untuk berburu. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau diperjualbelikan, pendapat yang rajih tetap tidak boleh. Tapi kalau dia ajar sendiri, dia pakai sendiri, boleh. Kurang lebih seperti inilah, mirip ya, mirip. Jadi pendapat kedua itu seakan-akan seperti ini gambarannya. Kalau Anda mendapatkan barang itu dari jual beli, maka hukumnya haram. Kalau Anda dapatkan minyak bangkai ya dari membeli, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh digunakan untuk tiga hal ini. Tapi kalau Anda buat sendiri boleh. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, jual belinya tidak boleh, menggunakan untuk tiga hal itu juga tidak boleh. Nah di situ ada catatan kaki, ya kita baca. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid kelima halaman 749, beliau berkata, adapun haramnya memperjualbelikan bangkai maka mencakup setiap bangkai, baik mati dengan sendirinya atau karena disembelih dengan cara yang tidak menjadikannya halal dimakan, dan termasuk juga seluruh organnya. Ya, oleh karena itu para sahabat mempertanyakan perihal larangan menjual belikan lemak bangkai, padahal mereka merasakan adanya manfaat bangkai. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa menjual lemak bangkai adalah haram, walaupun terdapat
kegunaan yang mereka sebutkan. Ya, walaupun ada manfaat yang mereka sebutkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, karena mereka berselisih faham tentang hadis Nabi tidak ia adalah haram. Apakah kata ganti iya itu kembalinya kepada jual beli atau kembalinya kepada penggunaan yang mereka pertanyakan itu? Ya, Syekhku yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guruku, ya, berpendapat kata ganti ini kembalinya kepada jual beli. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala memberitahukan kepada mereka bahwa Allah mengharamkan, ya, penjualan bangkai, maka mereka bertanya sesungguhnya lemak bangkai itu masih dapat digunakan, ya, seperti ini, ya. Apakah kegunaan tersebut dapat menjadi alasan untuk boleh memperjualbelikannya? Maka beliau menjawab tidak, ia adalah haram. Dan pengikut mazhab Hambali selain beliau dan juga lainnya berpendapat larangan ini kembalinya kepada penggunaan yang mereka pertanyakan. Ya, domir itu kalau dalam ilmu nahwu itu kembalinya kepada isim yang terdekat. Ya, jual belinya itu di awal hadis. Kemudian yang ditanyakan oleh para sahabat penggunaan bangkai itu. Maka kalau kita memakai ilmu nahwu sebenarnya benar pendapat yang kedua ini. Karena domir itu kembalinya kepada apa? Aqrabu al-madkur, isim terdekat yang disebutkan sebelum domir itu. Apa yang terdekat dari domir tersebut? Yaitu yang ditanyakan tentang penggunaan lemak bangkai untuk melumasi perahu. Dan beliau berpanjang lebar dalam menguatkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ini menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah seperti pendapat yang pertama yang kita baca. Nah, Allahu a'lam bishawab. Anda bisa baca kelanjutan dari catatan kaki. Baik, kita lanjutkan. Bila ada yang bertanya, adakah bangkai binatang yang halal dimakan sehingga halal diperjualbelikan? Jawabannya ada, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ya, hal ini berdasarkan hadis berikut ini, wahillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Kalau dihalalkan berarti halal dimakan, halal diperjualbelikan. Inilah kaidah yang harus kita pegang erat, ya. Kalau itu adalah halal dimakan berarti halal diperjualbelikan hukum asalnya. Demikian juga sebaliknya, kalau itu adalah haram berarti apa? Haram juga diperjualbelikan. Wa amal maitatan fal hud wal jarad wa ammad daman fal kabid wat tihal, ya. Nah, adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Adapun dua darah itu adalah hati dan limpa. Ya, hadis ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Hajar dan Imam Albani rahimahullah. Dan juga sabda beliau ketika menjawab pertanyaan tentang hukum air laut. Rasulullah berkata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu suci airnya, bisa dipakai untuk toharoh. Demikian juga bangkai-bangkai binatangnya itu halal. Nah, di antara dalil yang menegaskan akan haramnya memperjualbelikan barang-barang haram adalah hadis Ibnu Abbas. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas berikut ini disebutkan innalladzi harrama syurbaha harrama bai'aha, sesungguhnya Allah yang mengharamkan sesuatu untuk diminum yaitu khamr,
Allah juga mengharamkan memperjualbelikannya. Jadi Allah mengharamkan untuk meminumnya, untuk dimakan minum. Allah juga mengharamkan untuk diperjualbelikan. Kemudian dalam hadis yang lain ya Rasulullah berkata, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah itu mengharamkan apa? Hasil penjualannya. Hadis sebelumnya ini riwayat Muslim ya. Sedangkan hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Kabir. Juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah ya, dan yang lainnya. Hadis-hadis di atas merupakan kaidah yang wajib dijadikan pertimbangan bagi setiap muslim dalam hal perniagaan. Hadis ini juga merupakan dalil nyata ya, bahwa setiap barang yang haram, baik haram untuk dimakan atau untuk dikenakan, untuk dipakai, atau haram untuk dimiliki, maka memperjualbelikannya juga haram. Apa barang yang tidak boleh dimiliki? Apa? Ya barang najis. Barang najis. Apalagi barang yang tidak boleh dimiliki, gambar. Ada lukisan yang paling mahal. Lukisan siapa? Mona Lisa. Tidak ada yang kenal ya. Lukisan Mona Lisa, lukisan paling mahal. Boleh dibeli untuk dimiliki? Tidak boleh. Karena itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kita, harus dihancurkan. Patung boleh dimiliki? Tidak boleh. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Atau barang itu tidak boleh dikenakan. Kenapa? Karena najis. Ya, karena najis. Misalnya apa? Ya kulit binatang yang haram. Walaupun para ulama berbeda pendapat ya. Para ulama berbeda pendapat apakah seluruh kulit binatang yang disamak itu menjadi suci ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Namun pendapat yang rajih hanya binatang yang halal saja ya, yang bisa disamak kulitnya kemudian menjadi suci. Nah, kalau memang itu kita hukumi najis, berarti apa? Ya tidak boleh dikenakan. Tidak boleh memiliki aksesoris yang berasal dari makhluk hidup yang itu dihukumi bangkai kemudian najis. Baik. Beliau menyebutkan perincian lain tentang hukum jual beli alat musik dan tembakau. Dan di antara penerapan syarat ini para ulama menfatwakan haramnya memperjualbelikan alat musik, tembakau, ganja, majalah porno dan lain-lain yang kegunaannya diharamkan dalam syariat Islam. Ada majalah porno, ada, tapi porno syar'i ya. Ada. Jangan bilang tidak ada. Dulu ada, sekarang nggak tahu masih terbit apa tidak ya. Seperti majalah nikah. Ada majalah nikah ya. Ini diingkari oleh banyak asatid. Yang dibahas seputar apa? Ya seputar hubungan suami istri. Baik, pertanyaannya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang hubungan suami istri itu sangat terbatas. Ya, tidak sampai 10 hadis yang menyebutkan tentang hubungan suami istri, lebih detail ya. Maka bagaimana membuat majalah nikah terbit sampai puluhan ratusan kali, itu saja yang dibahas. Kemudian pertanyaannya, dia dapat bahan dari mana? Tidak ada jawaban kecuali apa? Ya dari pengalaman pribadi.
Benar apa tidak? Iya, dari pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi itu berarti antara dia dengan istrinya, berarti itu sama seperti Anda menceritakan hubungan suami istri Anda kepada orang lain. Termasuk dosa besar apa tidak? Dosa besar. Rasulullah melarang untuk menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain, tidak boleh. Ya. Maka majalah semacam ini boleh terbit ya tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi karena di situ ada dalil-dalilnya, kemudian dibumbui dengan cerita-cerita, maka orang mengatakan ya ini majalah Islami, padahal bukan, itu sama, porno. Ya. Taib. Majalah porno dan lain-lain yang kegunaannya diharamkan dalam syariat Islam. Memperjualbelikan barang-barang tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip utama yang diajarkan agama Islam kepada umatnya, yaitu prinsip bahu-membahu dalam kebaikan dan larangan bahu-membahu dalam keburukan. Ya. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam kejelekan, keburukan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, agama Islam menghendaki dari seluruh umatnya agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Ini perhatikan ya para santri, ketika Anda libur kemarin, coba dikoreksi apa manfaat yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Ya, jangan sampai Anda ada di masyarakat tapi keberadaan Anda itu tidak terlihat. Harus ada. Minimal apa? Ya ke masjid lah, muncullah, nampak, memperlihatkan. Ya, kalau ada adzan ya terdepanlah adzan. Ya, membersihkan masjid, ada kegiatan taklim, ada hadir. Maka agama Islam menghendaki dari seluruh umatnya agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, baik bagi agama ataupun umatnya, dan menjadi benteng yang kokoh bagi mereka dalam segala keburukan. Maka jadilah benteng, ya, sebagai pagar yang sama-sama tolong menolong dalam melindungi kaum muslimin dari berbagai macam kerusakan. Oleh karena itu dalam fikih dikenal dalam suatu kaidah yang berbunyi saddud dzari'ah, yaitu menutup segala pintu yang mengantarkan pada perkara yang haram. Islam memberlakukan asas saddud dzari'ah sebagaimana seperti dijelaskan di atas, sebagai satu isyarat bahwa dampak kebaikan bukan hanya dirasakan oleh pelakunya saja, akan tapi juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bahkan oleh seluruh umat manusia. Maka ada saddud dzari'ah, manfaatnya itu akan diambil oleh siapa? Akan diambil oleh seluruh umat manusia, tidak hanya kaum muslimin. Ya, seperti polisi yang kerja di perbatasan agar tidak ada narkoba masuk. Manfaatnya dirasakan oleh siapa? Oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Dengan memahami penjelasan di atas, maka kita juga dapat memahami peran dan urgensi para penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berkat keberadaan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada umat Nabi Muhammad, maka Allah menjadikan mereka sebagai umat terbaik. Ya, dengan adanya umat yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, umat ini menjadi umat terbaik. Allah berkata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan begitu juga sebaliknya, dampak keburukan dan
kemaksiatan akan dirasakan oleh seluruh manusia kalau tidak ada apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dampaknya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Zainab bintu Jahas menuturkan, suatu hari aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afanuhlak wa fina sholihun, apakah kami akan dibinasakan padahal masih ada orang soleh di antara kami? Qala na'am, Rasul mengatakan iya. Idza kasural khobas, kalau orang-orang jelek itu lebih banyak, ya, apabila keburukan itu merajalela di mana-mana. Artinya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian barulah beliau membahas tentang apa? Tentang hukum memperjualbelikan alat musik. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya berikan sedikit faedah ya. Jadi beliau menyebutkan muqaddimah ini untuk menjadi penjelas tentang haramnya memperjualbelikan alat musik. Itu menunjukkan bahwanya kita dalam jual beli itu harus menilai memiliki unsur apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya cari keuntungan saja. Kalau memang ada barang yang itu bisa memudaratkan kaum muslimin, ya Anda harus berperan sebagai apa? Pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang ada barang itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan banyak orang yang beli itu tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya, manfaat-manfaat yang positif Anda beritahukan. Ini bisa dimanfaatkan untuk ini ya, perkara yang baik, perkara yang ini. Misalnya Anda jualan HP. Ada yang jualan HP di sini? Anda jualan HP. Nah, amar ma'rufnya di mana? Anda tawarkan, Pak, saya punya aplikasi bagus sekali. Ini aplikasi mushaf. Ada terjemahannya, qori, Anda tinggal apa? Tinggal milih ya. Kemudian apa yang dia baca itu ayatnya akan bergerak, berganti. Anda perjelas, Anda kasih tahu amar ma'ruf. Kemudian Anda tawarkan, Pak, ini ada aplikasi tata cara sholat. Ini ada aplikasi ya, kitab-kitab apa? Kitab-kitab salaf. Beritahukan. Kalau dulu masih sebelum munculnya Android, biasanya yang ditawarkan apa? Apa dulu yang ditawarkan sebelum muncul Android? Ringtone. Iya ringtone. Kita beli HP, tolong diisi, dicas. Apa ringtone? Itu dulu. Maka ada ringtone yang macam-macam, seakan-akan HP-nya beda sama yang lain. Assalamualaikum. Sekarang jarang kita dapatkan HP yang suaranya seperti itu. Diganti, sekarang sudah aplikasi amar ma'ruf. Kemudian Anda bisa apa? Nahi mungkar. Nahi mungkar misalnya apa? Pak, ini Anda beli HP produk Cina, itu biasanya muncul iklan seperti ini. Cara menghilangkannya seperti ini. Mau nggak saya hilangkan? Ya. Ada beberapa HP itu tiba-tiba muncul apa? Iklan. Iklannya apa? Ya musik, kadang wanita, kadang ada nahi mungkarnya. Dijelaskan, ini mau nggak saya buangkan iklannya? Ini yang biasa jualan HP hafal lah, nggak sampai 5 menit dia selesaikan itu. Beritahukan, dibongkar di sini aja Pak ya. Saya kasih aplikasi seperti ini, saya buangkan iklan-iklan yang mengganggu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Atau kita adzan dulu ya, adzan. Baru kita lanjutkan tanya jawab. Belum masuk? Baik, fadhil.
Ya, buaya itu kembali kepada hukum fikihnya. Ya, sebagian mengatakan itu haram. Kenapa? Karena hidup di dua alam. Tapi pendapat yang rajih halal. Buaya itu halal karena itu masuk dalam apa? Masuk dalam kategori binatang air. Dia bisa ke darat, iya bisa di darat, tapi tidak bisa di air. Dia akan cari air lagi. Habitatnya di air. Kalau orang mengatakan binatang yang hidup dua alam itu haram, ya jangan makan kepiting. Ya, bilang buaya haram, kepiting dimakan, ya sama saja. Ya, nah, Allah a'lam bishawab. Ya. Jadi hati dan limpa itu sejatinya adalah darah yang menggumpal. Jadi darah yang menggumpal. Sebagian mengatakan penerjemahannya ini ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan itu adalah hati dan jantung dan hati. Ada yang mengatakan hati dan limpa. Allahu a'lam bishawab. Ketika air mani itu jatuh di rahim istri, itu pertama yang terbentuk itu adalah darah. Ya, jadi dia menggantung kemudian menjadi darah, dan dari darah ini yang pertama terbentuk adalah jantung. Kemungkinan juga limpa, ya hati dan limpa. Maka dikatakan itu adalah darah. Tapi ini sudah menjadi organ, bukan murni darah. Karena sudah bisa dipegang, tapi itu disebut apa? Darah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukupkan sekian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.